Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Yahya Iskandar, dalam video kali ini yang akan mengupas tema manusia makhluk kekal. Saudara-saudaraku, karena tema ini cukup panjang, maka saya akan membaginya menjadi 2 chapter atau 2 video. Dan video pertama ini menjadi chapter pertama dari tema manusia makhluk kekal. Chapter pertama dari tema manusia makhluk kekal. Mari kita mulai ulasannya, saudara-saudara. Apakah manusia itu makhluk kekal? Perhatikan gambar ini, saudara. Ini adalah gambar yang kita tahu secara umum mengenai pertumbuhan manusia dari sejak bayi hingga lanjut usia. Nah, apakah dari gambar tadi kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu makhluk kekal? Tentu tidak bisa. Sebab faktanya, di banyak tempat kita temui kuburan-kuburan manusia. Lihat gambar ini, saudara. Gambar nisan-nisan di pemakaman ini seakan memberi petunjuk bahwa manusia sebenarnya bukan makhluk kekal. Ia makhluk yang fana. Yang disebut kekal kan ada selamanya. Padahal manusia itu bisa mati. Lihat gambar ini, saudara. Mengenaskan bukan? Sehebat dan sekuat apapun manusia itu, ternyata ia bisa mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ternyata banyak orang yang beranggapan bahwa mati itu berarti punah. Tidak ada apa-apa lagi sesudahnya. Semua tentang dirinya sudah selesai. Tidak ada lagi catatan hidup sesudahnya. Itulah anggapan mereka. Dan karena anggapan semacam itu, maka di dunia ini seringkali kita saksikan adanya orang-orang yang ketika putus asa, mereka berniat bunuh diri. Lihat gambar ini, saudara-saudara. Penjaga pantai dan security itu berusaha menyelamatkan orang yang hendak bunuh diri. Mengapa hal ini seringkali banyak terjadi, saudara-saudara? Semua itu adalah akibat dari ketidaktahuan atau keacuhan mereka bahwa sesudah kematian sebenarnya masih ada kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, Sang Maha Pencipta. Lihat gambar ini, saudaraku. Suatu saat setiap manusia harus menghadapi tahta pengadilan seperti ini untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya di bumi ini. Baiklah, saudara-saudara, kita kembali kepada tema kita, manusia makhluk kekal. Tema ini saya berani sajikan berdasarkan penafsiran saya terhadap teks kitab suci yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11, dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Tanpa itu, mereka tidak dapat memahami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam ayat di atas ada frase yang berbunyi, dia juga telah menaruh kekekalan dalam hati manusia. Nah, saudara-saudaraku, dari frasa inilah saya merasa mantap untuk menyimpulkan bahwa manusia adalah makhluk kekal. Namun harap dipahami, manusia saya tidak sedang menyamakan antara manusia dengan Tuhan. Jelas, Tuhan itu berbeda dengan kita manusia. Tuhan itu maha kekal. Apa artinya? Artinya Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Dia ada dari kekal sampai kekal. Perhatikan gambar ini. Gambar ini mengungkapkan pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia adalah Alfa dan Omega, the first and the last, yang awal dan yang akhir. Sedangkan kita manusia, saudara-saudara, kita disebut makhluk kekal, maksudnya adalah kekalnya manusia itu ada awalnya. Saya itu sejak manusia diciptakan, lalu kemudian dilahirkan. Sejak itu dan seterusnya, manusia itu kekal. Lihat gambar ini. Foto bayi yang baru lahir ini cukup memberi penegasan bahwa manusia ada permulaannya. Dan yang saya maksud kekal itu adalah rohnya. Sebab tubuhnya dari debu tanah. Ketika mati, tubuh itu akan kembali kepada tanah sebagaimana yang tertulis dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayat 7, debu akan kembali kepada tanah seperti sebelumnya dan roh kembali kepada Tuhan yang telah mengaruniakan. Sedangkan rohnya di sini dikatakan akan kembali kepada Tuhan yang telah mengaruniakannya. Tentu saja dalam keadaan hidup roh itu. Jadi intinya, apa yang dimaksud dengan manusia makhluk kekal, itu rohnya. Itulah yang kekal, dan itulah yang disebut secitra dengan Tuhan. Sebab Tuhan pun adalah roh, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24a. Yohanes 4 ayat 24a, Tuhan adalah roh.
manusia secitra dengan Tuhan itu juga tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26a. Kejadian 1 ayat 26a, selanjutnya Tuhan berfirman, marilah kita membuat manusia dalam citra dan rupa kita. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, ada proses di mana dia mengembuskan nafasnya atau rohnya kepada manusia. Inilah yang disebut secitra. Artinya sama substansinya. Jadi antara Tuhan dan manusia sama substansinya, yakni roh. Lalu mengenai istilah serupa dengan Tuhan, penjelasannya dapat kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7a. Kejadian 2 ayat 7a, selanjutnya Tuhan Yahweh membentuk manusia dari debu tanah. Saudara-saudaraku, istilah dibentuk di sini artinya dibuat rupanya terlebih dulu. Tentu saja yang serupa dengan Tuhan. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah lukisan tentang Tuhan ketika menciptakan manusia melalui proses membentuk rupanya. Lalu sesudah itu barulah mengembuskan nafas ke hidungnya. Nah, saudara-saudaraku, berarti jika kita coba mendefinisikan apa itu manusia, maka definisinya kira-kira sebagai berikut. Manusia adalah makhluk roh. Manusia adalah makhluk roh yang hidup. Artinya apa? Artinya ia memiliki jiwa, yakni pikiran, perasaan, dan kemauan yang berdiam di dalam tubuhnya. Saya ulangi, manusia adalah makhluk roh yang hidup. Ia memiliki jiwa, yakni pikiran, perasaan, dan kemauan yang berdiam di dalam tubuh. Nah, berdasarkan definisi itu, maka manusia pantas disebut makhluk kekal. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya kira untuk chapter pertama dari tema manusia makhluk kekal ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Chapter keduanya, kita akan teruskan dalam video saya berikutnya. Oh ya, jika melalui video ini saudara merasa diberkati, silakan share ya kepada teman-teman saudara. Dan mohon juga subscribe-nya ya saudara-saudara. Terima kasih banyak. Saksikan video berikutnya, yakni chapter kedua dari tema manusia makhluk kekal. Chapter kedua dari tema manusia makhluk kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.